Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa RCTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pak Dr. Muslih yang saya hormati, Bu Amel ya, selaku pemandu acara pada sore hari ini. Alhamdulillah, tema kita hari ini tentang beriman dan berilmu pengetahuan. Keimanan ya, dan ilmu pengetahuan ini sesuatu memang yang tidak bisa dipisahkan, yang harus dimiliki oleh manusia di dunia ini. Jadi sebenarnya ketika ada orang mengaku saya ateis, saya tidak beriman, saya tidak bertuhan, menurut saya sih itu bohong, ya, itu bohong. Ya. Karena nalurinya secara fitrah, tadi Pak Dokter sudah menyampaikan bahwa manusia ini sejak dalam kandungan sudah bersaksi kepada Allah, bala syahidna, engkau Tuhanku. Gitu. Ya. Jadi siapapun sebenarnya, ya, itu sudah dalam kondisi beriman. Ya. Sehingga ada kaidah al-aslu fil basyariyati at-tauhid, gitu. Bahwa asal manusia itu adalah bertauhid. Tauhid itu kan beriman juga gitu. Ya. Maka sungguh bohong kalau menurut saya gitu kan. Ketika ada orang dengan bangganya, saya mah nggak bertuhan, saya mah ateis, ya. Bohong sebenarnya, karena setiap kita perlu Tuhan gitu kan. Setiap kita perlu keyakinan kepada hal-hal yang gaib seperti itu. Nah, masalahnya memang ketika di dalam rahim kita sudah berjanji kepada Allah, ya, mengakui bahwa Allah Tuhan kita, gitu kan. Nah, nanti ketika lahir itu, nah tergantung siapa yang mendidiknya memang. Ya. Jadi ada istilah al-ahdu adz-dzihni, ya. Perjanjian di dalam hati itu semua orang mengakui tauhid, ya. Mengakui tauhidullah. Cuma pas lahir memang sesuai hadis Rasul kan, fa'abawahu ya, tergantung kedua orang tuanya, ayyuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi gitu. Bisa dijadikan anak itu Yahudi, Nasrani atau Majusi, atau tetap dalam keadaan bertauhid Islam, seperti itu, beriman. Nah ini, maka sekali lagi sebenarnya semua kita semuanya punya iman, ya. Semuanya mengakui adanya sesuatu yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa taala kalau kita, ya. Kalau agama lain mungkin ya bahasanya Tuhan yang Maha Esa. Nah ini hal yang perlu kita pahami bersama, ya. Dan ketika kita lahir ke alam dunia, ya, dalam keadaan yang tidak punya ilmu, ya, tentunya. Karena Allah juga sudah mengingatkan, ya, dalam An-Nahl 78 itu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya. Bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu kita itu, dari rahim ibu kita itu, la ta'lamuna syai'a. Tidak mengetahui apapun. Ya. Jadi masih polos gitu kan, masih kosong gitu kan. Baru cuma punya modal tauhid, ya, karena dalam rahim sudah berjanji tadi, ya. Kemudian Allah memberikan kita as-sam'a, ya, pendengaran, ya, kemudian penglihatan, kemudian wal fuad dan hati. Nah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Nah, ini maksudnya apa? Bahwa dengan tiga potensi itu, potensi pendengaran, penglihatan dan juga hati, itu supaya kita berilmu, gitu, supaya punya ilmu. Ya. Jadi sejak lahir sudah dalam keadaan beriman, dalam rahim sudah punya perjanjian dengan Allah keimanan itu. Begitu lahir, Allah berikan fasilitas potensi untuk kita berilmu dengan pendengaran, dengan penglihatan, dan dengan hati. Nah ini sesuatu yang memang harus kita syukuri banget, gitu kan. Maka seorang bayi ketika lahir itu kan yang pertama berfungsi pendengarannya, ya kan, gitu. Bukan penglihatannya, ya.
Penglihatannya itu kata orang tua sih, Iya. kalau sudah sebulan 40 hari itu iya. baru jelas Baru gitu. jelas Nih, gitu ya. ya, Pak. Oh, ini ibu saya ternyata cantik banget kan gitu ya. Iya. Ini ayah Biasanya saya. hanya mendengar Nah, gitu. pendengaran itu yang pertama. Iya. Makanya sangat bagus ketika begitu lahir yang pertama didengar adalah kalimat tauhid. Makanya ada tradisi diazankan, diikomatkan, sehingga kalimat yang pertama didengar bayi itu adalah Allah kan, kalimat tauhid. Nah, jadi dah lahir dalam keadaan bertauhid, kemudian Allah berikan potensi untuk berilmu itu dengan cara Allah berikan kita berikan kepada kita pendengaran, ya, penglihatan dan juga hati. Nah, ini dalam rangka menjadikan kita selain beriman juga berilmu seperti itu. Ilmu itu kan ada ilmul haq, ada ilmul batil. Nah, ilmul haq, ilmu yang memang insya Allah bermanfaat buat kebaikan kita dunia akhirat. Ya. Ilmu batil, ilmu yang madarat. Ya. Jadi kalau kita mendengar ilmu sihir, ilmu santet, itu kan ilmu korupsi. itu udah batil aja kan seperti itu. Nah, makanya landasan iman ini paling utama. Ya. Jadi ketika seseorang itu berilmu dan punya landasan keimanan, maka insya Allah ilmunya ilmu yang benar dan akan bermanfaat buat seluruh umat manusia ini. Bahkan ketika seseorang misalnya yang punya ilmu pengetahuan, tadi Pak Dr. Musli sudah menjelaskan bagaimana seorang peneliti yang non Muslim gitu kan, dia lakukan sebuah penelitian. Dan ternyata penelitiannya itu sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nah, inilah makanya salah satu mukjizat Al-Quran ini kan. Jadi Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan, tapi semua konsep ilmu pengetahuan ada di Quran, gitu. Nah, ini yang menjadikan para ilmuwan peneliti Barat itu, ketika dia bangga dengan penelitiannya, pas kemudian ada yang bilang, penelitian kamu Allah sudah berfirman dari jauh-jauh berabad-abad yang lalu. Nah, yang hatinya tersentuh, dia masuk Islam. Yang berimannya. Yang belum tersentuh, ya biasa aja seperti itu. Dan alhamdulillah, ya tidak sedikit ilmuwan-ilmuwan yang non-Muslim kemudian masuk Islam. Kan seperti itu. Ya, misalnya ada seorang ilmuwan namanya Thomas Allison. Ya. Dia meneliti perbedaan antara orang yang mati dengan orang yang tidur, gitu kan. Ya. Sampai-sampai beliau itu ini orang sedang sakaratul maut, ini orang yang sudah ngantuk, gitu kan. Disandingkan, ada komputer kan, ada kabel-kabel disambungkan seperti itu. Penasaran, sebenarnya apa bedanya, gitu kan? Karena ada istilah tidur itu kan setengah kematian. Setengah kematian. Nah, ternyata perbedaannya lewat kabel-kabel yang dia pasang itu. Ketika orang tidur, ya persamaannya nih, rohnya emang keluar kan, gitu kan? Keluar. Kemudian orang yang mati juga sama. Cuma bedanya orang yang tidur balik lagi. Bisa kembali lagi ke orang yang mati nggak balik lagi. Nah, itu perbedaannya. Nah, ternyata itu ada di surat Az-Zumar ayat 44 kalau nggak salah. Luar biasa. Nah, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah itu yang menggenggam jiwa kita, kan, roh kita. Jadi ketika tidur sekian jam Allah balikan. Yang mati sudah nggak Allah balikan. Nah, karena penelitiannya ternyata Quran sudah lebih dulu menjelaskan. Allison ini kemudian bersyahadaten masuk Islam, sehingga namanya menjadi Abdullah, ya. Abdullah Allison seperti itu. Tersentuh hatinya ya Pak, melalui riset yang dia lakukan gitu ya. Ternyata ini sudah dia membuktikan diri, tapi ternyata divalidasinya sudah ada di Al-Quran gitu ya. Jadi yang belum beriman jadi beriman dengan ilmunya. Betul. Yang sudah beriman tambah kuat imannya. Betul, waduh luar biasa ya. Beriman dan berilmu ini salah satu syarat kita mendapatkan derajat tertinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di surat Al-Mujadil ayat 11 Allah mengatakan,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iya. Iya. Maka pentingnya orang yang berilmu, ya, ilmunya itu berlandaskan keimanannya. Ilmunya berlandaskan Dan keimanan. orang beriman harus punya ilmu. Betul. Gitu. Jadi kalau mukmin tidak punya ilmu, Iya. nanti bisa kena tipu kan itu. Betul. Ya. Dan kita akui mungkin dalam urusan ilmu teknologi, ya, keduniaan, non muslim mendominasi kan itu Saat ini. Nah, alangkah baiknya Betul. ketika mukmin yang Iya. mendominasi, Betul, sehingga insya Allah. bermanfaat buat dunia. Itulah yang namanya nanti Islam rahmatan lil alamin. Iya. Ketika ilmunya dikuasai oleh orang-orang yang beriman. Iya. Seperti itu. Insya Allah. Ya. Iya.